Sekarang sudah bersama dengan kami Bapak Alfred Sutami. Sama Bapak karena dia menjadi salah seorang politikus ya. Masih caleg ya, masih caleg. Nah, jadi nanti kalau saya dewan panggil Bapak. Ya. Jadi lanjut openingnya. Jadi di sini kami akan melakukan wawancara sedikit. Kalau kata dunia tren sekarang adalah podcast. Jadi saya bersama dengan kawan saya Trisno, mungkin nanti dia bisa perkenalkan diri lebih lanjut. Terus di sini ada Bapak yang sangat kontroversial di dunia mengerai, Bapak Alfred Sutami. Dan mungkin Trisno dari Dio Visual bisa memperkenalkan diri dulu, siapa dan statusnya sekarang apa. Oke, baik, selamat malam untuk para penonton setia dari Dio Visual. Jadi perkenalkan, nama lengkap saya Lukas Trisnoadon. Saya lulusan terbaru dari Undana jurusan hukum. Dan sekarang saya masih mencari kerja, makanya saya lebih banyak. Ini diwawancara oleh orang hukum ini bahaya juga gitu. Kira-kira begitulah secara singkatnya. Nah oke. Mungkin sekarang kita akan masuk ke, tanpa berbahasa-basi ya, masuk ke hal yang lebih intim, di mana mungkin dari teman-teman semua masih ada yang belum tahu siapa sih narasumber kita malam hari ini. Siapa sih Bang Alfred itu, mulai dari latar belakangnya, dia itu siapa, backgroundnya apa, sampai dia itu dikenal oleh layak banyak sebagai seorang yang kontroversial. Jadi mungkin Bapak Alfred bisa menjelaskan nih latar belakang Bapak itu, backgroundnya apa dan lain-lain gitu. Oh, jadi saya mengenalkan diri dari itu ya, latar belakang. Kita ini anak dari apa ya, anak yatim piatu, anak yatim. Sorry itu. Kita anak yatim ya. Saya besar di salah satu wilayah di Manggarai, di Leda, yang hari ini ya daerah yang sangat-sangat jadi daerah kontroversi juga. Makanya kita lahir pada mental-mental yang ekstrim. Ya orang Manggarai tahu lah, Langkerembong pasti tahu soal-soal itu. Kita SD Leda, SMP Negeri 1 Langkerembong gitu. Lalu apa lagi gitu. Oke, jadi sedikit saya pertegas bahwa sebetulnya kalau yang saya petik atau saya tangkap dari penjelasan tadi, bahwa sebetulnya yang mendewasakan beliau adalah keadaannya. Ya. Jadi karena sudah terbiasa dengan kehidupan yang super duper keras, jadinya jadi batu ya. Oke, nah jadi itu sedikit mengenai background dari Pak Alfred. Nah tapi kuliah dan lain-lain itu bagaimana? Ya kita masih mahasiswa juga. Ini senior saya Bung Utus. Oh, senior tapi sudah semester 12 kan, dia lulus duluan juga gitu. Oke, nah lanjut nih, ini kan menarik nih ya, terus Iya betul sekali. sebenarnya ini kan caleg, tapi kok masih belum statusnya nih, masih belum selesai kuliah. Kuliah ya. Nah itu bagaimana? Apalagi ini seniornya si Trisno, yang Trisno udah lulus. Udah ya? lulus sih. Saya lulus tapi belum jadi caleg. Tapi Bang Alfred ini lebih menarik. Nah, Itu banyak sekali ya yang tanya soal itu. Iya. Itu banyak sekali yang ditanya bahwa lu masih mahasiswa terus nyalek itu bagaimana modelnya gitu. Memang khawatir juga banyak pertanyaan seperti itu. Tetap sekarang klarifikasi ya, kenapa bisa begitu? Kenapa sampai bisa seperti itu? Terkadang kalau saya sendiri, saya berpikir bahwa saya hanya memiliki niat waktu itu. Jadi kita punya niat bagaimana agar berani dalam soal-soal politik. Memang betul bahwa memang setiap orang itu harus menyelesaikan dirinya dengan dirinya sendiri itu. Apalagi soal pendidikan hari ini. Soal pendidikan itu harus diprioritaskan. Tetapi yang kita lihat hari ini kan banyak sekali sarjana S1, S2 yang berkualitas yang kita kirim sebagai masyarakat, tetapi hasilnya nihil juga gitu. Ya, di situ saya berpikir bahwa memang ya kualitas saja tidak cukup hari ini untuk menjadi seorang elit publik, Ya, menjadi wakil rakyat. Ya? Tidak cukup juga gitu. Perlu sesuatu yang dia bilang tadi kontroversi kan. Tetapi sejujurnya memang saya punya niat dan memang saya punya planning ke depan bagaimana menjadi wakil rakyat yang betul-betul mengabdi dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang diberikan di kampus, baik di ruang lingkup masyarakat yang sering kita interaksi waktu itu. Jadi itu yang membentuk saya
supaya maju kali ini dengan kecacatan-kecacatan yang ada sebagai penilaian masyarakat kan. Ya kurang ajar juga gitu. Padahal kan penilaian perasaan itu kan tidak bisa dinilai seperti itu juga gitu. Bagi saya seperti itu. Jadi Bang Alfred juga ini kan kalau kita lihat dari laman Facebooknya juga banyak membuat postingan-postingan yang secara gamblang mengkritik pemerintah ya. Jelas kan muncul pertanyaan dari belakang ini anak muda kok berani dan pasti ada yang menunggangi begitu. Kira-kira itu jawabannya bagaimana Bang Alfred? Oh, jangan sampai ada backingan ya. Karena kan secara pendidikan juga Bang Alfred belum selesai. Jadi orang berpikir, ini kayaknya pakai nama sini, pakai nama. Backingan saya rakyat sebenarnya. Kalau backingannya yang lain-lain nggak ada. Kita lawan kok yang soal-soal bagaimana orang katakan seperti itu kan. Yang maksudnya nanti kau jadi pion dari seseorang yang lebih di atas kita tuh, yang orang-orang penting. Padahal saya interaksinya dengan semua orang, gitu. Baik orang penting, saya tidak merasa dia istimewa sekali. Bagi saya melihat bahwa setiap yang menunggang saya adalah kepentingan publik. Banyak hal yang kita sudah buat di beberapa tempat di wilayah-wilayah tertentu yang memang mereka membutuhkan uluran tangan seperti itu. Kita bekerja sama dengan beberapa hal, seperti LSM juga, pemerintahan. Bukan berarti saya di-backingi gitu. Kita mengkritik, kalau kalian bertanya kenapa mengkritik pemerintah ya, karena itu tadi, backingan kita yang, backingan publik yang harus membuat kita segitunya. Membuat kita harus seolah-olah membenci pemerintah. Ternyata enggak kok. Ya, semua yang keluar dari saya punya postingan, dari saya punya mulut, itu hanya bagaimana soal rakyat hari ini sangat-sangat membutuhkan itu. Kemarin kita tanya Tamsil, karena memang banyak, banyak yang mengeluh soal itu gitu. Iya, betul. Lalu kalau disurigai seperti itu ya udah nggak apa-apa juga. Ya, masyarakat yang berhak memberikan. Nah, masyarakat baik oknum-oknum masyarakat lain ya silakan saja kan. Saya juga tidak perlu harus khawatir. Kalau mereka minta saya harus klarifikasi secara langsung silakan datang juga gitu. Ya, oke. Nah, berkaitan soal klarifikasi. Nah, ini ada yang unik. Dari beberapa media yang saya baca bahwa Bang Alfred itu sudah beberapa kali itu dipanggil oleh pihak berwajib. Oh iya. Berwajibnya siapa ya? Teman-teman pasti sudah tahu dong. Kalau ngomong soal pihak berwajib ya pasti ya. Tinggal searching saja ya. Ketik Alfred Utami pasti muncul beberapa berita itu. Iya. Itu beban lah kau tanya itu. Tapi kok yang saya lihat ya, kalau misalkan sudah dipanggil oleh pihak berwajib itu pasti ada istilahnya kayak merinding. Dan kalau sudah merinding itu pasti ada trauma. Dan ketika sudah ada trauma itu pasti ada yang namanya tobat. Tapi kok belum tobat-tobat? Kalau saya kurang ajar juga pastinya. Itu kalau memang ada laporan-laporan seperti itu saya punya alasan yang rasional, makanya saya tidak ditangkap, dipidanakan di pengadilan gitu. Segala yang saya buat memang itu beralasan. Kontroversi kan, memang itu menarik perhatian berbagai khalayak, misalnya dari dunia hukum juga, dari kepolisian juga. Tetapi kita klarifikasi kok, kita memberikan alasannya yang rasional juga gitu, supaya memang apa yang saya bicarakan, apa yang kita lontarkan itu tidak pada delik hukum gitu. Makanya hari ini orang buat laporan itu nihil hasilnya, karena kita punya sesuatu yang betul-betul membuat kita bahwa itu bukan kejahatan gitu. Itu hanya bagaimana kita mencoba supaya apa yang kita rasakan itu dilihat oleh publik dan itu menjadi viral seperti itu. Dan dengan viralnya itu pemerintah bisa membuka mata gitu. Makanya saya tidak dipidanakan secara berat. Kita hanya wajib lapor loh. Nah, bagaimana Trisno? Sudah pernah dipanggil atau mau coba dipanggil? Kayaknya dia mau dipanggil. Cari aman. Dia anak Kita kan hukum belajar gitu. aturan, jadi ya cari aman. Karena anak hukum jadi ngerti hukum. Nah, kan dipanggil nih. Setelah dipanggil, pada saat pertama kali dipanggil, perasaannya itu bagaimana? Kan kalau misalkan bicara soal orang tua, tapi kan tadi kan sudah disinggung di awal bahwa sejak kecil Bang Alfred itu dibesarkan oleh keluarga ya? Oleh keluarga. Nah, jadi kan
saya belum bisa bertanya bagaimana perasaan ibu, bagaimana perasaan ayah ketika Bang Anaknya dipanggil gitu. anaknya dipanggil. Tetap kan, jadi kayak istilahnya kan kayak waduh, kenapa ya dipanggil ya? Jangan sampai bunuh orang katakan, atau jangan sampai berlaku atau bertindak yang tidak etis lah. Cuman kan intinya kalau misalkan dipanggil ya pasti ada masalah. Betul. Nah, dulu perasaan awalnya itu seperti apa? Respon dari Bang Alfred atau dari keluarga? Dari Bang Alfred pribadi. Kalau saya biasa-biasa saja waktu itu, karena saya kan konfliknya bukan konflik yang terhina sekali gitu, bukan konflik karena mencuri, memperkosa orang, tetapi kita membuat konflik itu karena memang ada motivasi kita harus dikorbankan untuk memang bagaimana kepentingan publik itu, bagaimana kepentingan politik itu dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku, konstitusi dengan lain sebagainya. Kita menyelamatkan banyak orang kok dengan konflik-konflik yang ada, supaya memang masyarakat ini membuka mata di dalam soal-soal demokrasi, di dalam soal politik. Keadilan masyarakat itu yang paling berharga gitu. Bagaimana mereka dihargai di situ. Dengan masuknya saya waktu itu kemarin, dengan adanya saya mencoba hal itu hari ini. Bagaimana kita harus menjadi pemuda yang betul-betul dilihat bahwa suara kita itu memang suara yang betul-betul pro terhadap masyarakat. Jadi bagi saya dipanggil oleh pihak berwajib, saya tidak akan malu, karena memang kita sudah berprinsip bahwa kita harus dikorbankan hari ini. Banyak sekali orang-orang hari ini yang merasa bahwa itu dipermalukan, nggak juga sih. Itu tergantung konfliknya saja gitu. Iya. Secara jujur waktu dipanggil pertama saya sebagai mental anak muda kita ada takutnya juga waktu itu. Pasti juga. Lo orang berseragam nih, kan orang berseragam mereka datang lalu tanya kenapa sampai seperti ini. Lalu kita jawab dengan modal-modal ilmu pengetahuan yang ada, dengan modal fenomena yang ada. Dan itu yang menyelamatkan saya. Ya, Tuhan pun membuat saya jadi kuat pada dimensi-dimensi soal itu. Selalu terbiasa dan karena Tuhan kasih kesempatan ya kurang ajar juga. Ya, anehnya begitu. Jadi itu seperti kebiasaan bagi saya. Jadi kalau memang ada surat panggilan, saya merasa ya udah, memang ini aturan mainnya, ya udah kita jalani saja. Tidak tergores sama sekali. Nah, terus kan ada banyak tanggapan dari orang-orang di media sosial, Facebook umumnya. Nah, ketika sudah dipanggil, terus dibilang icak gitu dirasa. Oh iya, banyak. Nah, bagaimana menyikapi? Tapi ini saya potong Bang Atus. Tapi tidak terlepas juga banyak orang yang beri dukungan juga Bang Alfred. Saya lihat juga 50-50 ya. Mereka tidak lebih banyak yang ini juga yang negatif, tapi ada juga yang positif yang mendukung Bang Alfred ini. Itu sebuah fakta bahwa yang dari data yang kita lihat atau dari postingan-postingan yang kita lihat atau dari komentar-komentar itu kan tidak semua orang juga tidak suka dengan Bang Alfred ini. Ada juga yang pro, ya pro lah. Itu kayaknya Bang Alfred ini saya lihat salah satu orang yang paling berani. Satu server gila kayaknya yang pro. Nah, maksudnya kan kalau yang pro kan itu kan ya tidak ada ini ya, tidak masalah lah. Gitu. Nah, yang dipertanyakan adalah ketika orang-orang yang kontra, karena kan ibaratnya itu seperti seperti artis kan pasti punya haters. Ya, punya. Nah, posisi Bang Alfred itu sekarang ya sudah seperti itu. Dibilang artis ya enggak juga ya. Cuman kan ganteng juga tidak juga. Hatersnya itu banyak. Gitu. Nah, itu tanggapannya bagaimana? Maksudnya kan kalau saya tanyakan ke Nikita Mirzani atau mungkin Raffi Ahmad, Bang, gimana sih rasanya punya haters terus dihujat? Rasanya bagaimana? Itu kan nggak mungkin kan saya tanya begitu kan? Ya, nggak mungkin. Nah, ini kan bisa saya tanya ke orang yang punya banyak haters. Tapi banyak dihujat juga. Nah, rasanya bagaimana? Gitu. Penilaian masyarakat hari ini, penilaian haters itu ya tidak ada yang mereka benar. Sudut pandang masing-masing orang itu ya tidak boleh disalahkan. Masing-masing pendapat itu pasti dihargai. Ada yang maki, kita hargai juga. Ada yang dosanya ditanggung. Kurang tahu juga. Nanti kalau saya yang tanggung silakan. Ya udah, nggak apa-apa juga sih. Bagi saya
semua penilaian itu bagus adanya. Maki itu untuk kritikan mungkin, untuk masukan bagi kita supaya memang apa yang dia pikirkan itu salah gitu. Tetapi mau bagaimanapun, ya saya pada prinsipnya adalah orang yang memang betul-betul dengan niat hati yang tulus. Kita tidak pernah merasa bahwa segala makian, segala yang pro tadi adalah sesuatu yang betul-betul membuat kita harus merasa kita di atas segalanya, enggak kok. Lalu yang maki kita itu kita tidak merasa direndahkan atau dan lain sebagainya. Semua masukan, semua hal-hal yang membuat kita membuat kita dilumpuhkan itu tidak mestinya harus ditolak. Semuanya diterima. Bahkan ada yang ngomong tentang kita punya orang tua juga. Saya pikir ya udah, dia memberi informasi terhadap kita juga. Bagi saya saya punya realita kehidupan seperti itu. Penilaian itu wajar semua. Enggak semestinya tadi yang seperti yang Matus katakan, bagaimana perasaannya. Saya senang kalau dimaki juga, iya. Jujur. Kalau dimaki itu paling kan kontroversinya ngeri juga. Orang pasti lihat kenapa dia dimaki gitu. Lalu dilihat lagi, oh konfliknya seperti ini gitu. Lalu kita di dalam komentar-komentar ya kita jelaskan kenapa postingannya seperti itu. Kita jelaskan lagi kepada yang maki, dia tambah maki juga gitu. Kita sudah jelaskan dengan emotikon ampun gitu kan. Ya dimaki juga. Anjingnya seperti itu. Jadi kan dari pengalaman-pengalaman itu, apakah itu menjadi dasar juga Bang Alfred ini menjadi calon legislatif? Kita fundamental saya maju itu karena memang saya lahir dari penderitaan loh. Jadi saya merasa setiap kali kita berada pada kehidupan ada hal-hal tertentu yang membuat kita diintimidasi. Kita tidak lahir dari rahim orang penting. Dulu waktu saya mau daftar di salah satu sekolah negeri, kita itu harus ada orang dalam waktu itu. Ini yang membuat saya bahwa memang saya menderita. Negara harus melihat saya sebenarnya. Tetapi banyak waktu itu kan saya ngomong saya punya kayak pengalaman gitu. Kita daftar di salah satu sekolah negeri. Tetapi kita tidak diterima. Yang diterima di sana rata-rata anak pejabat semua. Itu aneh gitu. Dan saya merasakan itu penderitaan. Makanya kita maju hari ini supaya memang negara itu melihat bahwa siapa yang harus difasilitasi hari ini. Itu yang kita inginkan hari ini. Adanya keadilan bagi orang yang membutuhkan fasilitas-fasilitas negara seperti sekolah, bantuan sosial, dan lain sebagainya. Ini yang mesti dilihat hari ini. Dasar saya maju seperti itu sebenarnya. Sehingga kita berani seperti ini. Keberanian itu selalu lahir dari orang menderita loh. Jadi cerita-cerita yang menarik itu selalu lahir dari orang penderitaan. Pasti. Itu memang pasti adanya. Seperti itu kita maju. Oke. Nah, omong-omong, lu jangan nangis gitu. Nah, bicara soal maju menjadi seorang politikus. Nah, Calon legislatif nih, DPR. Dari partai apa nih, Bang? Kita dari PSI ya. Nah, dari PSI. Nah, kalau wilayah pemilihannya itu daerah pemilihan itu juga yang cukup menarik sih dari Bang Alfred ini. Kalau yang kita tahu kan Bang Alfred tinggal di Leda ya, Cirebon. Cuman daerah pemilihannya saya lihat kemarin itu di beberapa postingan di Facebook lebih banyak saya lihat itu. Kok dapilnya di dapil 4? Banyak yang menderita di sana kan. Yang nggak tahu kurang. Bang Alfred lebih representasikan dari orang sana gitu. Maksudnya Bang Alfred merasa orang di sana lebih membutuhkan Bang Alfred kan? Ya, saya atau boleh jujur kan. Saya di dapil 4 di Cibal Reo ke bawah. Kebetulan sebenarnya saya keberatan sih maju pada dapil seperti itu. Susah kita maju, saya akui. Karena kita di dapil seperti itu, keluarganya banyak, kotak kosong pun kita jadi. Betul soal itu. Ya kurang tahu lah.
Ya nggak apa-apa, itu yang terjadi hari ini. Banyak caleg kita yang kumpul-kumpul keluargaku. Saya mau takut mempermalukan keluarga kan. Iya, betul. Makanya saya bilang, udah nanti saya punya keluarga, saya kasih kebebasan aja. Mereka mau pilih siapapun, saya tidak pernah mengatakan saya lebih baik dari siapapun. Bagi saya politik itu, demokrasi dan lain sebagainya, itu kebebasan bagi mereka mau menilai dan lain sebagainya. Jangan karena kita ada hubungan darah, jangan karena kita punya kekerabatan, rasa kekerabatan, lalu saya yang goblok itu masuk. Itu nggak boleh gitu. Nah, yang dilahirkan nanti adalah daerah ini tidak akan maju. Nepotisme itu akan ada pasti. Karena itu tadi dia dipilih oleh keluarga, yang jelas dia akan lihat keluarganya dong. Padahal kalau kita lihat menjadi seorang Dewan Perwakilan Rakyat itu harus memang dilihat oleh rakyat hari ini, bukan hanya sekedar dari dia punya keluarga, dari dia punya apa ya, dilihat dari dia punya segi kualitas, dari segi dia punya pengabdian, dari segi dia punya bagaimana pengorbanan diri. Itu saja sebenarnya. Tapi ya itu tadi saya keberatan juga sih. Kita ngomong dengan Pak Ketua waktu itu, ya saya bilang saya agak keberatan ya maju dari dapil 4 gitu. Nanti saya kumpul keluarga, saya bilang pilih saya, itu memaksa. Iya. Saya tidak pernah berpikir harus memaksa mereka yang punya freedom gitu kan. Kebebasan menilai, kebebasan berpolitiknya jangan dicabut oleh siapapun. Itu hak dasar orang supaya mengirim seseorang berkualitas. Tapi hari ini yang terjadi ya itu tadi yang saya katakan. Nanti kalau neneknya berong, itu otak kosong pun jadi itu. Ya iya. Itu kan tanya. Tapi yang jelas punya pengalaman unik lah Bang. Maksudnya ketika proses kampanye mulai bulan berapa kemarin sampai sekarang, pengalaman uniknya Bang ketika turun ke dapil itu bagaimana? Banyak sebenarnya yang saya ceritakan ya saat pengalaman kampanye. Ada beberapa masyarakat, kelompok masyarakat yang sebenarnya ingin mendengarkan bagaimana seorang caleg legislatif itu berbuat nantinya. Tapi mereka dibatasi oleh lembaga-lembaga tertentu hari ini. Ini sebenarnya saya memberikan kritikan ya, terhadap beberapa lembaga yang mengurus pileg sampai pilkada nantinya. Jadi kami ini sebenarnya sebagai caleg itu bukan pencahat. Jadi ketika kita kampanye itu saya sendiri menjadi caleg ini merasa bahwa kami ini kotor sekali. Iya. Ya, itu pengalaman saya sebenarnya sih. Jadi seakan-akan kita ini membawa sesuatu yang kotor. Makanya orang berpikir bahwa politik itu sesuatu yang nanti kebohongan. Karena pada dasarnya lembaga ini membatasi segala hak-haknya. Bagi saya hak. Karena mereka punya pilih. Yang terjadi sebenarnya politik itu adalah sesuatu yang suci, sakral. Ini perlu didengarkan, perlu ini perlu sekali bagaimana masyarakat itu harus memahami bagaimana perpolitikan supaya dia tahu perkembangan. Kalau dibatasi seperti ini, lebih baik saya seperti salah satu caleg, dia tiap hari buat WAI gitu. Nah, nanti yang dipilih ya orang dari kuburan semua kan. Ya nanti nenek-nenek yang di kuburan itu pilih semua gitu. Tetapi kan, iya. Kan yang diberi kebebasan kan buat baik saja gitu. Kalau nanti kalau buat baik semua oknum datang kan, mau dari ASN, PNS dan lain sebagainya itu datang semua gitu. Nanti kalau kampanye nggak ada, mereka dibatasi. Padahal mereka penting loh dengar. Bukan buat mengekspresikan mereka nih kan. Iya betul. Mereka mendengar karena mereka orang yang paham pemilih rasional ada di mereka. Lalu yang dekat dengan kekuasaan nanti dengan mereka juga gitu. Tapi mereka dibatasi. Makanya jangan tanya kan kenapa mereka blow on hari ini. Karena saat kampanye mereka tidak ada gitu. Oke Bang Alfred, nanti kalau ini ya, maksudnya puji Tuhan lah nanti kalau Bang Alfred bisa duduk di salah satu kursi di kantor DPR sana itu. Apakah Bang Alfred nanti masih seperti sekarang kan? Masih tetap kritik terhadap pemerintah? Atau nanti mungkin karena ada yang bilang kalau sudah duduk di kursi empuk itu nanti sudah tidak sudah berubah lah. Saya belum ada ya pada dimensi seperti itu. Memang banyak sekali
orang yang katakan nanti kalau duduk di kursi empuk pasti amnesianya. Iya. Banyak sekali. Amnesianya muncul. Amnesianya muncul sampai orang tuanya dilupakan juga. Saya tidak berani menilai seperti itu karena mungkin saya belum masuk ya. Saya secara jujur mengkritik pemerintah itu karena saya punya dasar, bukan karena saya sakit hati gitu. Kita pasti mengkritik kalau memang kita merasa itu salah. Kita tidak pernah merasa harus kita punya pekerjaan mengkritik lalu kritik terus, enggak. Saya pernah mengapresiasi, kita pernah menghargai. Oh, kau punya pekerjaan bagus, kita pernah kok. Tetapi memang hari ini kalau banyak yang pro juga ya pekerjaan penjilat nggak ada kan. Ya udah. Makanya ya supaya menambahkan pekerjaan penjilat saya kritik-kritik aja. Nanti mereka datang di kita punya beranda FB, mereka seolah-olah mereka pro terhadap pemerintah. Ya, intinya ya saya penambah kerja saja supaya penjilat itu merasa akrab dengan kekuasaan saya sih. enggak gitu. Tapi ya kritik pemerintah itu tadi, kita punya dasarnya, kita punya reason yang rasional kenapa kita kritik. Beralasan. Kita beralasan kok. Kalau saya sakit hati kan saya tinggal maki saja. Ya kan? Iya. Nah, lalu saya ditangkap, mungkin sudah 6 bulan saya di penjara. Tapi hari ini kan kita kritik, kita punya fundamental. Kenapa begini? Ya, kita punya dasar kok. Kita punya dasar, kita tidak berlandaskan sakit hati. Lalu untuk sakit hati juga ada yang bilang begitu. Anda ini sakit hati. Saya bilang sakit hati dengan orang yang lebih di atas kita, levelnya lebih tinggi untuk apa gitu. Saya tidak pernah sakit hati dengan orang yang memang dipilih oleh rakyat, yang harus bekerja untuk rakyat. Kewajiban saya adalah mengontrolnya tuh. Sebagai agen of change kan, agen perubahan, social control dan lain sebagainya. Tapi kalau itu ditiadakan, kalau kita kembali ke monarki, saya cukup jadi Sengkuni tuh, pelacurnya raja kan. Malam-malam saya tidur dengan raja gitu. Ya, iya. Oke. Nah, ini cukup unik. Dan mungkin nanti akan ada sesi selanjutnya, tapi karena jam sekarang sudah jam 11:30 dan kami sangat menghargai waktu dari Bang Alfred yang sudah datang ke sini jauh-jauh loh, datang dari Cibal juga. Iya, dari Cibal dan mungkin butuh waktu untuk istirahat. Jadi mungkin kita stop dulu sampai di sini. Dan sebelum mengakhiri, saya dan Trisno minta supaya Bang Alfred sampaikan pesan ke para haters-hatersnya di luar sana biar mereka makin greget. Ya, bagi saya memberikan pesan bahwa saya tidak istimewa, saya juga tidak serendah itu juga kan. Bagi saya kita semua sama, kita bisa menjadi apapun. Mari sama-sama membangun daerah ini dengan niat yang baik saja. Setiap kecacatan itu pasti ada, tidak ada manusia yang sempurna. Saya sendiri juga tidak sempurna sekali. Bagi saya kita sama-sama berdiri lalu membuat sebuah perubahan yang bagus ke depan. Itu saja. Oke, siap. Oke, teman-teman, dari kami sekian dulu videonya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, untuk semua kaum rebahan, untuk semua kaum haters di luar sana. Anak-anak muda. Yes. Saya bersama Trisno dan Bang Alfred sampaikan terima kasih, dan buat kalian yang masih penasaran soal beliau, kalian bisa bertanya di kolom komentar atau mungkin maki-maki boleh ya Bang ya? Ya. Silakan saja kan. Boleh maki-maki di bawah. Yang penting jangan berlebihan. Jadi salam rasional kalau kata Bang Alfred. Terima kasih.